ya pernah menjadi pelaku hal tersebut. Kadang-kadang ketika kita ingin berubah itu jujur memang merasa ingin diakui itu ada gitu kan. Tetapi ketika kita berusaha untuk berubah itu, lingkungan itu kadang-kadang tidak mau mengakui kita gitu kan. Kadang kita dicurigai dan lain sebagainya. Akhirnya kita mau berubah tuh agak sulit gitu kan, agak sulit. Akhirnya tapi qadarullah, alhamdulillahnya ketika saya bertemu dengan salah satu ustadz gitu kan, dia mampu gitu kan masuk ke dunia saya gitu kan, di jalanan dia istiqomah. Bahkan lucunya lagi ketika kita lagi gitar-gitaran, ustadz ini datang, kita ngisi kajian tuh sambil gitar-gitaran gitu kan, sampai gitu Ustaz. Lah, sejalan. Alhamdulillah. Sudah mulai direkam? Oh, sekarang siap pemanasan. Pemanasan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di NS Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari kajian trotoar, dari komunitas kajian trotoar. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang, ya mungkin sepuasnya, sahabakna gitu ya. Insya Allah sahabakna gitu, sahabakna sepuasnya. Kita akan mendapatkan bagaimana pelajaran-pelajaran, ya ilmu-ilmu atau apa ya, inspirasi dari teman-teman komunitas hijrah dari kajian trotoar ya. Pengalaman-pengalaman mereka ya, bagaimana dakwah di mana ya? Di kalangan pemuda atau mungkin bahkan bisa dikatakan di jalanan gitu ya. Di jalanan ya, baik. Baik, teman-teman sahabat NS Podcast, bersama saya ada 3 orang pemuda ganteng-ganteng insya Allah ya. Nah, ini ada, perkenalkan saja langsung lah. Siapa namanya? Oh, yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa NS Podcast, perkenalkan nama saya Denny ya, atau biasa dipanggil sama teman-teman dari Katroma Kang Denny ya. Kang Denny. Posisi saya di Katro Chapter Cianjur sebagai pembina, Katro Chapter Cianjur. Nah, ini teman saya juga nih. Mangga, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman NS Podcast, perkenalkan nama saya Rehan. Di sini di Katro Chapter Cianjur itu saya diamanahi untuk menjadi ketua chapter ya. Oke. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Ini ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teman NS Podcast, perkenalkan nama saya Guswan. Saya di sini sebagai ketua pertama untuk Katro Chapter Cianjur. Nah, ngomong-ngomong, apa teman-teman Katro di sini ya, terutama di Cianjur ini udah berapa lama nih? Atau mungkin di sini juga sahabat NS Podcast juga bisa jadi ada yang belum tahu ya. Katro itu apa ya? Kalau Katro itu kan identiknya tuh, kalau ngomong Katro itu apa ya? Ya, Wong Deso. Wong Deso ya Katro itu. Tapi ini luar biasa nih, Katro itu jadi suatu singkatan kajian trotoar. Nah, ini bisa dijelaskan dulu nggak, sama siapa lah terserah lah, mau sama Kang Denny, silahkan dijelaskan dulu Katro itu apa. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, silahkan. Ya, jadi sebenarnya awal berdirinya Katro sendiri itu teman kami di Tangerang saat. Teman kami di Tangerang itu namanya Hakim, kita kenalnya sebagai Hakimnya. Dia founder dari Katro sendiri. Ini bermula dari awal pertengahan 2017 kurang lebih, awal tahun 2017, karena beliau itu juga aktif di komunitas motor ya. Beliau aktif di komunitas motor dan melihat ada beberapa, mungkin ya ada beberapa pelajaran. Yang pertama ada ketika beliau berada di komunitas itu melihat peluang. Pertama, peluang ternyata di teman-teman komunitas motor itu yang nongkrong tuh banyak yang pengen belajar ngaji. Teman-teman komunitas di nongkrong yang di jalanan itu, di trotoar itu. Nah, yang keduanya, banyak juga di samping anak-anak yang banyak yang belajar ngaji, ternyata ini jadi lahan dakwah juga untuk komunitas gitu. Nah, jadi di trotoar itu bukan hanya sekedar nongkrong, tapi bagaimana caranya berangkat dari hal itu, nongkrong kita bareng-bareng tapi dakwah pun juga tersampaikan. Nah, maka dengan berangkat dari hal itu tadi, banyak yang belajar pengen ngaji dan juga menjadi peluang dakwah juga untuk menyampaikan ke teman-teman komunitas, maka mulai dibentuk tuh namanya Katro, kajian trotoar gitu kan. Nah, itu sekitar tahun 2017. Nah, barulah dari situ
mulai dari beberapa kota itu banyak chapter-chapternya. Berapa chapter itu? Sampai saat ini kurang lebih ada 40. Oh ya. 40-an kurang lebih chapter. Lumayan Di setiap banyak, kota. 40 Setiap tuh. kota. Setiap kota tuh ada. Setiap kota ada. Dan kita setiap tahun suka ada rakernas, pertemuan dengan beberapa chapter juga kumpul untuk melakukan rakernas, dan biasa silaturahmi dan menyampaikan bagaimana keadaan di tempat masing-masing gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita, dan di Cianjur sendiri ini kita sudah melalui 2 periode ini. Pertama ketua chapter Cianjur itu Ustadz Guswan. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Kang Rehan. Ini di Cianjur sendiri sudah berangkat kurang lebih 3 tahun ini, sedang berjalan. Berarti dari 2021 mungkin 2021 kita sudah berjalan. Nah, sekarang Kang Rehan ini melanjutkan jejaknya Ustadz Agus sebagai ketua chapter gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, luar biasa ya. 40 chapter ini merupakan suatu pergerakan yang cepat sebetulnya. Komunitas ini tuh bisa berkembang. Ini jarang sebetulnya itu ya. Tapi alhamdulillah ya. Nah, ini harapannya atau target-targetan dari teman-teman Katra itu mau apa gitu ya? Termasuk kan mungkin nanti dari harapan-harapan, visi, nanti ada program-programnya. Kira-kira kalau berangkat dari visinya dulu apa ya itu? Bang Rehan? Ya sebenarnya kalau Katra sendiri itu kita itu pengennya tuh merangkul komunitas-komunitas yang ada di jalan aja, terutama misalkan ada komunitas motor saja, ada komunitas motor, ada juga misalkan anak-anak pengamen gitu kan, juga ada teman-teman yang biasa hidup di dunia jalan itu, ya kita pengen fokusnya ke sana gitu kan, fokusnya ke sana dan merangkul mereka untuk mengenalkan kembali terkait dengan Islam. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak sedikit dari kalangan teman-teman dari komunitas motor dan juga anak-anak punk ataupun anak-anak underground itu sudah belajar Islam gitu dan mengenal Islam lebih luas lagi alhamdulillah. Dan visi kita tuh pengennya sih memang Katra sendiri itu identik dengan, kan biasa ngaji kita itu, kalangan kita tuh biasa ngaji itu di masjid gitu kan, atau di majelis. Nah, kita tuh pengen membuat nyaman teman-teman yang berada di jalan itu supaya teman-teman yang di jalan pun juga bisa belajar Islam gitu kan. Maka kita berusaha untuk menyambut bola lah. Menyambut bola supaya teman-teman di jalan itu ya bisa belajar Islam. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita ajak ke masjid juga sebenarnya, kita kan cuma memindahkan tongkrongan saja. Pertama tongkrongan kita datang menjemput bola, setelah itu mungkin tongkrongannya kita pindahkan dekat-dekat masjid, baru kita ajak ke masjid. Sebenarnya tujuannya gitu juga sebenarnya. Dari namanya kan kajian trotoar. Yang namanya kajian itu kan biasanya di masjid, di madrasah, ya seperti itulah gitu ya, biasanya itu kan. Nah, mungkin juga ada yang mohon maaf ya, mungkin juga ada yang mengherankan atau bisa jadi ada yang sampai nyinyir. Nah, ini bagaimana meresponnya kalau seperti itu? Ya kalau bagi kita mah kan sebenarnya mah sudah sunatullah lah mungkin ya. Kalau sunatullah dalam bagaimanapun cara kita menyampaikan tentang Islam, pasti adalah yang beranggapan negatif, beranggapan yang lain. Tapi bagi kita tujuan awal kita memang untuk dakwah dan untuk untuk merangkul teman-teman yang di jalan itu ya. Bagi kita mah ya slow aja lah kalau ketika ada misalkan teman-teman yang lain misalkan menganggap kita dengan ungkapan negatif, ya kita buktikan saja dengan bahwa kita pun juga bisa merangkul teman-teman di jalan. Tapi gitu. itu memang ada. Ada Ustaz. Sampai sekarang tuh masih terus berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti itu ujian mungkin ya. Ujian lah gitu, bagi kita mah ujian. Walaupun memang itu bisa terjawab sendiri dengan sampai saat ini pun kita masih insya Allah akan terus istiqomah kita menjalankan merangkul teman-teman di kalangan jalanan gitu. Nah, ini kalau dakwah mungkin di jalanan kan istilahnya tuh ya memiliki tantangan sendiri. Atau bisa jadi memang mengalami tantangan tersebut ya. Mungkin ada tantangan yang tidak biasa ketika kita melakukan kajian di masjid gitu ya. Karena kan memang kalau ngaji di masjid biasanya mohon maaf ya, yang udah biasa ke masjid gitu biasanya, mohon maaf ya. Tapi kan ketika di jalanan kan misalkan yang dengan gayanya, dengan stylenya itu tantangan seperti apa nih ketika berhadapan dengan audiens yang dari di jalanan itu? Kalau
tantangan pertama bagi kita tuh sebenarnya tuh membuat nyaman teman-teman sebenarnya. Pertama yang membuat harus kita bagaimana caranya membuat nyaman teman-teman di jalanan itu mampu menerima bisa menerima Islam itu dengan sangat mudah gitu. Maksud saya itu dengan sangat mudah di sini tuh kita kan kalau misalkan di masjid kita harus mengiring ke masjid ya gitu kan. Kalau kita di jalan mah yang tantangan paling berat kita itu sebenarnya mah ya di samping harus menghadirkan mereka itu membuat nyaman mereka itu membuat nyaman mereka dalam hal ini tuh kan kadang-kadang kalau kita kajian di masjid itu kita nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok gitu kan. Nah kalau teman-teman di jalan kan identik dengan itu Ustaz, identik dengan ngerokok tuh hampir udah hal yang biasa gitu kan. Akhirnya kita coba dekatin mereka dengan gaya mereka gitu kan, dengan gaya mereka ya sudah kita buat nyaman mereka duduk sambil selonjoran sambil minum kopi ada gorengan gitu kan sambil ngerokok tenang gitu kan, jadi membuat nyaman mereka. Nah walaupun seperti itu ya yang paling sekarang dirasakan itu membuat sulit itu gimana caranya supaya mereka itu benar-benar nyaman dan mereka itu bahasa orang Sunda mah anteng lah gitu kan. Anteng ketika kita menyampaikan terkait dengan kajian Islam gitu kan. Nah mereka siap menerimanya dan itu membuat mereka diakui lah gitu kan. Karena pengalaman pribadi juga sebenarnya gitunya. Maksudnya pengalaman pribadi gimana maksudnya? Ya dulu pun juga bagi Anda pribadi sebenarnya kan Anda pernah sebagai pelaku lah itu kan, pernah terperosok gitu. Pernah tiseledat. Pernah terperosok dulu tuh gitu kan. Memang ya pernah menjadi pelaku hal tersebut. Terkadang ketika kita ingin berubah itu jujur memang merasa ingin diakui itu ada gitu kan. Tetapi ketika kita berusaha untuk berubah itu lingkungan itu kadang-kadang tidak mau mengakui kita gitu kan. Kadang kita dicurigai dan lain sebagainya. Akhirnya kita mau berubah tuh agak sulit gitu kan, agak sulit. Akhirnya tapi qadarullah alhamdulillahnya ketika saya bertemu dengan salah satu ustadz gitu kan, dia mampu gitu kan masuk ke dunia saya gitu kan, di jalanan dia istiqomah. Bahkan lucunya lagi ketika kita lagi gitar-gitaran ustadz ini datang kita ngisi kajian tuh sambil gitar-gitaran gitu kan, sampai gitu Ustaz. Jadi masuk ke jalan. Sampai yang lucunya lagi ketika kami belajar hijrah, yang dulu misalkan ada contoh aja. Misalkan ada yang tukang jualan jamu oplosan misalkan ya. Jualan jamu oplosan dan pembeli jamu oplosan ada dalam satu tempat itu. Pas ketemu di satu tempat nongkrong kita yang sudah hijrah, ketika ketemu, nah aja namanya aya di dia. Nah, mana kayak di dia orang yang hijrah, sarua orangnya yang hijrah di toko kusa dibubarkeun. Nah, itu banyak seperti itu. Nah, akhirnya itu tahun berapa itu? Itu tuh waktu saya STM sebenarnya. Itu sekitar tahun 2000-an lah. Kurang lebih saya lulus STM itu 2000. Dan ketika ingin berubah tuh yang agak sulit Ustaz. Sulitnya jadi satu sisi mungkin tidak sedikit kan Ustadz sekarang tidak mau merangkul kita gitu kan. Satu sisi walaupun banyak sekali Ustadz yang sekarang itu Masya Allah gitu kan ikhlas itu merangkul teman-teman di komunitas jalan. Karena memang saat ini komunitas di jalanan itu sudah banyak sekali yang yang ingin belajar benar-benar. Cuman mereka tuh bingung sebenarnya Ustadz mau kemana dan harus bagaimana gitu kan. Makanya dengan adanya Katro ini, karena saya tuh pernah merasakan hal yang sama, kita coba menjemput bola itu. Kita hadir ke jalanan, kita merangkul teman-teman di jalan bahwa kita pun juga dulu nggak jauh berbeda seperti mereka. Gitu. Berarti pengalaman Kang Denny ini ketika masa lalu pas hijrah itu bisa diceritakan mungkin ke teman-teman sekarang. Ya. Bisa dikatakan begitu? Bisa. Jadi memang ada istilah mah, tahu nih cara bagaimana komunikasi dengan anak-anak jalanan sekarang betul. Gitu ya. Ya karena kita pernah mengalami begitu ya. Karena kita pernah mengalami itu gitu kan. Ketika misalkan kita kita bertemu dengan teman-teman yang contoh misalkan dia suka minuman keras. Nah, kita sampaikan gitu kan bahwa misalkan kita juga dulu tidak jauh berbeda dengan mereka dan kita belajar Islam lambat laun perlahan sampai sekarang pun kita masih belajar sebenarnya gitu kan, karena keinginan kita untuk istiqomah itu memang berat, tapi dengan belajar ini dan kita mempunyai komunitas ini dan insya Allah kita akan berusaha sampai ke derajat istiqomah tadi. Nah makanya ketika bertemu misalkan contoh dengan teman-teman yang melakukan salah satu kegiatan yang negatif, nah kita sampaikan pengalaman kita gini untuk lepas dari hal itu seperti ini gitu kan. Lambat laun ketika minimal ada punya niatan ingin keluar aja itu sudah bagus sebenarnya. Tinggal kita memasukkan
step selanjutnya gitu kan. Ketika dia pengen niatan hijrah, berarti kita step selanjutnya apa? Misalkan ngajarin sholat, ngajarin ngaji gitu kan. Itu style. Bahkan di Katro sendiri kan kita ada yang namanya kegiatan kopdar, Ustaz. Kopdar teh naon? Kopdar itu ngopi sampai sadar. Jadi kopdahar gitu ya. Jadi ngopi sampai sadar. Jadi ngopi sampai sadar itu kalau bahasa bahasa kita itu ibaratnya membina mereka supaya benar-benar sadar gitu, Ustaz. Benar-benar sadar, mereka benar-benar memahami jati dirinya sebagai muslim itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Kita mengarahkan sampai ke sana. Jadi kita tidak tinggalkan teman-teman hanya sekedar event saja, tapi tidak setelah event kita tinggalin begitu saja, enggak. Tapi kita akan coba membersamai teman-teman melalui step by step, dengan berapa ujiannya kita temenin gitu kan, sampai benar-benar yakin, benar-benar tersadarkan bahwa semata-mata hidup ini adalah penuh ujian dan kita harus sabar, dan terutama kita mengarahkan untuk tetap ibadah gitu kan. Nah setelah itu baru kita bisa perlahan lepas gitu. Itu kalau dihitung-hitung banyak yang hijrah yang berubah gitu. Alhamdulillah Ustaz, banyak banget. Alhamdulillah. Itu pahala tersendiri ya, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi amal baik untuk teman-teman juga gitu kan. Nah itu mungkin boleh diceritakan nih pengalaman yang paling menarik nih ketika mendampingi teman-teman di jalanan untuk proses hijrah. Itu ada yang cerita yang unik nggak gitu? Cerita yang unik mungkin ada nggak yang sampai ngajinya itu sambil teler gitu? Banyak Ustaz. Banyak. Saya sampai pernah waktu dulu ya. Ini pengalaman pribadi aja gitu. Ketika kita lagi event nih, lagi ngeriung sama teman-teman, tiba-tiba saat itu bulan puasa. Kapan itu? Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, mungkin awal mula. Di kajian trotoar. Di kajian trotoar juga. Di kajian trotoar gitu kan. Nah, pada saat itu memang baru di chapter Cianjur itu. Nah, kita lagi ngumpul gitu. Tiba-tiba teman saya ini datang gitu kan dalam keadaan gitu. Dalam keadaan mabuk. Setelah mabuk dia nangis. Lucunya tuh dia bukan, biasa kan yang mabuk tuh rese gitu ya. Dia malah nangis ke tempat kita tuh, malah nangis karena kata dia tuh saya ingat sama ibu ya. Jadi ibunya udah meninggal kan. Ternyata gitu ya. Ibunya tuh sudah meninggal. Pas ditanya, "Mang kunaon? Lu orang ingat kayak nung orang," gitu kan. Akhirnya sudah kita pas datang atau setelah ikut kajian? Itu sebelum ikut kajian. Pas datang, pas pertama kali datang. Tapi dalam kondisi mabuk. Masih mabuk. Akhirnya Amang datang ke dia di mana apa? Itu beja-beja baru dak cenah. Amang datang ke dia. Akhirnya kita coba untuk bawa dia ke WC dulu dibersihan gitu kan. Amang mandi heula cenah. Akhirnya dia mandi, setelah mandi itu dia nggak langsung ikut kajian, tidur. Setelah mandi itu tidur. Tapi cerik gitu. Kita kajian dia malah tidur kan. Nah, setelah tidur kita sudah ngobrol-ngobrol, baru dia tuh datang gitu kan dalam keadaan agak sedikit segar. Mang ngopi lah, ya kita kasih ngopi. Kita nggak langsung kasih kajian gitu itu nggak, kita nggak ngopi. Yang penting dia itu ada niatan untuk hijrah aja, kita sudah senang gitu kan. Nah, perlahan dia belajar gitu. Walaupun memang tidak sedikit yang tergoda dengan ujian itu, Ustaz. Tidak sedikit juga ya, salah satu dari beberapa, mungkin ya ada beberapa juga yang tidak tahan dengan ujian. Balik lagi gitu kan. Nah, maka ketika ketemu dengan teman yang balik arah lagi ya, kita pun juga sudah siapkan bahasa kasar nama statement lah supaya dia tuh benar-benar takut gitu kan. Apa gimana? Kalau biasanya saya lakukan tuh biasanya gini, ketika bertemu dengan teman yang sudah berbalik arah itu, saya selalu bilang gini, lamun Amang balik ke dunia Amang ke baheula gitu kan. Terus Amang ayeuna masih kena kalau dipanjangkeun umurna, terus Amang ayeuna hijrah deui. Haik lamun misalkan Amang ayeuna hijrah itu bener, paeh si Amang. Sampai gitu anak tuh ngomong. Wah, serius Bang, ulang ngadoakeun orang teu bener. Tapi bener itu ya teh. Paeh bisa jadi paeh Mang. Mata kudu hati-hati hijrah teh. Kudu dibawa benar gitu kan. Jangan sampai ketika Amang sekarang hijrah terus Amang balik di ka tukang, Amang maksiat di ku Allah dibalik kesempatan masih kana hidup, taina Amang hijrah di pendak di jeung orang-orang kudu istiqomah. Lamun Amang teu istiqomah, kumaha lamun maot gitu kan.
akhirnya dia takut karena kan sudah disentuh dengan bahasa kematian kan, semua orang juga pasti takut. Nah, dengan bahasa preman itu payah, itu kan kata-kata yang menakutkan. Bisa jadi payah loh bang. Akhirnya ada juga yang balik lagi hijrah lagi gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin dengan treatment yang berbeda, tapi dengan treatment yang berbeda tapi sama gitu, mengingatkan mereka kepada kematian. Nah, orang-orang di sana tuh kan identik anak-anak di jalan gitu kan, solidnya itu udah gak bisa diragukan lah gitu ya gitu. Itu sih yang saya yang saya tertarik di Katroma itu, dan punya visi misi yang hampir sama lah gitu.